Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari analisis tensor dan teori relativitas umum. Kita masuk ke bab 3.3 atau subbab 3.3, yakni ruang datar dan lengkung. Misalnya ditinjau dua buah titik yang berdekatan dalam ruang 3 dimensi yang dinyatakan dalam koordinat kartesian. Nah, kedua titik ini diwakili oleh titik A dan titik B. Titik A memiliki koordinat x, y, z, sedangkan titik B memiliki koordinat x plus dx ditambah y plus dy dan z plus dz. Nah, kuadrat dari jarak kedua titik ini dinyatakan dengan persamaan 3.17 yang tidak lain merupakan kuadrat dari masing-masing selisih komponennya dari ketiga sumbu. Jadi ds kuadrat itu tidak lain sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, jika dilakukan perpindahan koordinat ke koordinat silinder melalui transformasi, nah kita akan menyesuaikan persamaannya berubah. Jadi x ini berubah menjadi persamaan rho cosi, y rho sin c dan z tetap dalam z. Nah, maka jaraknya berubah menjadi ds kuadrat, itu tidak lain adalah d rho kuadrat ditambah rho kuadrat do c ditambah do z kuadrat ya. Kemudian transformasinya di sini rho-nya itu diperoleh dengan cara akar dari kuadrat x dan ditambah dengan y kuadrat, dan c-nya tidak lain adalah sudut di antara sumbu x dan sumbu z dari vektor tersebut, sedangkan y-nya z-nya tetap. Nah, persamaan 3.19 dapat dirubah lagi menjadi persamaan 3.17 dari persamaan ini. Nah, kemudian apa sih ruang datar dan apa sih ruang lengkung? Nah, ruang 3 dimensi di mana ds ini dapat dirubah kembali menjadi bentuk dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat dinamakan sebagai ruang datar atau ruang Euclid. Jika tidak dapat dicari suatu bentuk koordinat x, y, z yang memenuhi persamaan 3.17, maka ruang tersebut dinamakan ruang lengkung atau ruang Riemann. Nah, bentuk dari ds kuadrat untuk ruang datar satu dimensi itu biasanya kita nyatakan dengan dx kuadrat. Nah, untuk dua dimensi ya tinggal dua kuadrat dari dua sumbunya. Misalnya di sini dx dan dy ya dx kuadrat ditambah dz kuadrat, gitu ya. Nah, kemudian contoh ruang datar itu apa? Misalkan ini adalah contoh ruang datar untuk dimensi yang masing-masing, misalnya dia berupa, kalau dia satu dimensi ya dia garis lurus, kemudian kalau dia dua dimensi ya berupa bidang datar. Nah, sedangkan contoh ruang lengkung dua dimensi adalah contohnya adalah permukaan bola, elipsoida, paraboloida, kemudian permukaan sadel kuda dan lain-lain. Ini contoh dari ruang lengkung dua dimensi. Nah, contoh ruang datar 4 dimensi, nah sudah kita gunakan pada pembahasan sebelumnya. Misalnya kita punya 3 dimensi ruang, jadi ada 3 dimensi ruang, ruangnya adalah x, y, z, dan 1 dimensi dari koordinat waktu. Nah, dengan invarian kuadrat elemen garisnya dalam ruang waktu Minkowski untuk ruang datar 4 dimensi, maka kita tulis ds-nya menjadi seperti ini. Jadi ada suku negatif dari t-nya. Jadi tambahannya adalah ds kuadratnya menjadi minus dt kuadrat ditambah dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, adapun contoh ruang waktu lengkung 4 dimensi adalah apa yang dinamakan dengan ruang bermetrik Schwarzschild. Nah, nama yang mana bentuk kuadrat elemennya itu dapat dituliskan menjadi persamaan 3.22. Nah, jadi bentuknya secara umum seperti ini. Nah, ada beberapa konsekuensi ketika kita merubah begitu ya, jadi dari ruang datar menjadi ruang lengkung. Nah, jadi beberapa konsekuensi kelengkungan ruang yang membedakan antara ruang Riemann atau ruang lengkung dengan ruang Euclid atau ruang datar adalah ini. Jadi jumlah sudut dalam segitiga
dengan sisi segitiga merupakan penghubung terpendek antara titik sudutnya tidak sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kita tahu dalam segitiga kita di ruang datar, kita mengetahui bahwa total sudutnya 180 derajat. Nah, ini tidak berlaku ketika dia menggunakan ruang Riemann. Terus kemudian perbandingan antara keliling dengan diameter lingkaran itu tidak sama dengan pi. Nah, jadi sangat sedikit berbeda dengan apa yang kita pahami dari konsep ruang datar atau ruang yang biasa sudah kita tahu begitu ya. Garis penghubung terpendek antara dua titik itu tidak berupa garis lurus, melainkan merupakan garis lengkung. Dua garis sejajar lokal dapat saling berpotongan. Kemudian penggambaran ruang lengkung dalam ruang datar memerlukan satu dimensi tambahan. Karena itu jika ingin digambarkan misalnya permukaan bola, itu digambarkan jadi 3 titik 2 dimensi. Jadi diperlukan ruang datar 3 dimensi seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi dari bagaimana ruang datar dan bagaimana ruang lengkung. Selanjutnya adalah subbab 3.4 yakni tensor metrik. Nah, ditinjau dua buah titik misalnya adalah x mu dan x mu plus dx mu di dalam ruang sembarang berdimensi n. Kuadrat jarak antara kedua titik tersebut dinyatakan oleh persamaan 3.23 yakni ds kuadrat sama dengan g mu nu dikalikan dengan dx mu dikali dengan dx nu. Nah, di mana mu nu itu merupakan nilai 1 sampai dengan dimensi ke n. Kemudian besar G ini tidak lain adalah determinan dari metrik G mu nu yakni G11 sampai dengan G n ke n. Nah, ds ini disebut sebagai kuadrat elemen jarak dan G mu nu adalah tensor metrik kovarian. Hubungan antara tensor metrik G bar alfa beta dalam kerangka K bar dan G mu nu dalam kerangka K dinyatakan dengan persamaan 3.25. Jadi kita kenakan dengan turunan parsial seperti ini. Nah, bentuk 3.23 juga dapat dirubah menjadi bentuk lain. Misalnya di sini kita munculkan faktor setengah, kemudian G mu nu ditambah G nu mu ditambah lagi dengan G mu nu dikurangi dengan G nu mu dikalikan dengan dx mu dx nu. Nah, ini sebenarnya juga bentuknya sama sebenarnya dengan persamaan 3.23. Nah, kemudian dengan mengambil bahwa G mu nu dikurangi G nu mu dx mu dx nu sama dengan 0. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika kita menukar indeks dari mu nu maka hasilnya tetap sama. Jadi G mu nu itu tidak lain adalah sama dengan G nu mu. Sehingga G mu nu itu efektif merupakan suatu tensor simetri. Kita lanjutkan. Misalnya x mu begitu ya, itu tidak lain adalah x mu yang mengandung suku waktu dengan T adalah suatu parameter. T di sini bukan waktu tapi maksudnya T adalah parameter begitu ya. Maka ds kuadrat tidak lain adalah G mu nu dx mu per dt kemudian dx nu per dt dikalikan dt kuadrat. Sehingga jarak antara kedua titik kita dapat hitung nilainya adalah S dengan cara mengintegralkan begitu ya antara T1 sampai dengan T kedua G mu nu dari hasil 3.29 ini tadi dipangkatkan setengah dikalikan dengan dt. Nah, kemudian perkalian antara tensor metrik kontravarian G mu nu dan tensor metrik kovarian G mu nu menghasilkan nilai seperti berikut. Jadi hasil perkaliannya itu merupakan delta Kronecker di mana dia memiliki nilai 1 ketika nilai alfa dan nu itu sama. Jadi dan memiliki nilai 0 ketika alfa dan nu-nya itu berbeda. Oke. Kemudian ada yang bertanya, loh ini kok bisa menghasilkan ini begitu ya. Nah, diperolehnya dengan cara dari kedua faktor ini. Nah, ini kan menghasilkan nilai mu-nya kita bisa sederhanakan. Maka kita tinggal perolehnya adalah indeks atasnya adalah A, indeks bawahnya adalah nu, begitu ya. Kemudian, jadi untuk mendapatkan tensor metrik
kontravarian G mu nu kita dapat menghitung dengan cara rumus 3.32 atau G mu nu ya, vektor kontravarian itu tidak lain adalah kofaktor dari G mu nu atau metrik kovariannya dibagi dengan nilai G. Nah, kofaktor G mu nu ini tidak lain adalah negatif 1 dipangkatkan mu plus nu, kemudian minor dari G mu nu. Nah, kita bisa tahu minornya dari mana dengan cara mengetahui metrik G mu nu. Kemudian melalui persamaan berikut, jadi A mu, jadi kita bisa mengetahui begitu ya kaitannya antara A mu dengan A nu dalam suatu kerangka K dihubungkan dengan persamaan berikut. Jadi A mu itu bisa kita cari begitu dengan mengenai G mu nu terhadap A nu. Kemudian A nu itu tidak lain ya G mu nu begitu dikalikan A mu. Nah, jadi ketika kita ingin mencari vektor dengan indeks atas seperti ini, maka kita kenakan dengan cara bentuk metrik kontravarian. Sedangkan kalau kita ingin mencari vektor berindeks bawah seperti ini, maka kita kenakannya dengan metrik kontravarian. Nah, indeks atas dan indeks bawah ini tidak lain menentukan apakah itu termasuk vektor kovarian atau kontravarian. Kemudian turunan kovarian. Nah, kita lanjutkan sebabnya 3.5 yakni turunan kovarian. Nah, ditinjau dari bentuk transformasi vektor berikut, misalnya di sini ada A mu tidak lain kan turunan do x mu per do x bar nu dikalikan dengan A bar nu. Nah, dengan menurunkan A mu terhadap x alfa maka diperoleh persamaan berikut. Jadi kita memasukkan begitu persamaan 3.27 untuk kita turunkan terhadap x alfa. Nah, karena persamaan 3.27 ini memuat dua suku, di sini ada x mu dan ada A bar nu, maka turunan kita juga akan kita kenakan dua langkah. Jadi do alfa ini akan kita kenakan terhadap x mu, kemudian akan kita kenakan terhadap A bar nu begitu. Jadi muncul dua suku tambahan itu berasal dari situ. Nah, hasilnya bukanlah merupakan satu tensor. Karena itu perlu dicari cara untuk membentuk tensor dengan menggunakan turunan parsial tersebut. Nah, oleh karena itu didefinisikanlah lambang dari Christoffel sebagai berikut. Jadi lambang Christoffel begitu ada dua perumusan. Jadi yang pertama dinyatakan dengan persamaan 3.39, yang kedua adalah dengan menggunakan persamaan 3.40. Kedua lambang Christoffel tersebut bukan merupakan tensor, dan kedua lambang Christoffel tersebut digunakan untuk mendefinisikan turunan kovarian. Jadi turunan kovarian suatu vektor kontravarian dari A mu didefinisikan sebagai berikut. Jadi di sini ada A nu mu itu tidak lain adalah do nu terhadap A mu ditambah dengan gamma alfa nu mu dikalikan dengan A alfa. Nah, sedangkan turunan kovarian vektor kovariannya A mu-nya adalah berikut. Jadi A mu nu tidak lain adalah do nu A mu dikurangi dengan sigma mu nu A alfa. Nah, dapat ditunjukkan bahwa A mu nu dengan A mu nu ini beda indeks ya, bacanya sama tapi beda indeksnya, merupakan tensor. Jadi generalisasi proses penurunan dari persamaan 3.41 kemudian 3.42 ya. Jadi dari dua persamaan ini dituliskan dalam persamaan 3.43 dan 3.44 sampai dengan 3.45.